Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Baik teman-teman, kesempatan ini saya Lusiono akan mengantarkan beberapa kelompok diskusi kecil dalam rangka kegiatan diskusi ringan yang kita sebut dengan durasi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan dukungan untuk hal memberikan pertanyaan, komentar, like, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini berkembang dengan baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkumpul bertiga di sini ingin berdiskusi mengenai tema kami, yaitu tema mengenal logika. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ribo Sendiri. Saya Laila Ali Tanjung. Saya Fauzin Azimah Sirait. Oke, pada pagi hari ini kami akan berdiskusi mengenai mengenal logika. Untuk teman-teman yang ada di samping saya, apa sih itu mengenal logika? Sepengetahuan saya, logika adalah bidang pengetahuan yang merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari segenap asas, aturan, dan tata cara mengenai penalaran yang benar. Logika dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, serta meningkatkan kemampuan berpikirnya secara abstrak, cermat, dan objektif. Oke, untuk saudara Pujan, apa yang kamu ketahui mengenai logika ini? Menurut saya, kalau secara etimologi itu, Ya. logika itu berasal dari bahasa Yunani. Yunani kuno, yaitu logical atau logikos. Dalam bahasa Latin dikenal dengan istilah logica atau logika. Dan dalam bahasa Inggris disebut logic, yang memiliki arti sesuatu yang termasuk ucapan, mendapat mengerti, atau akal budi yang berfungsi baik, teratur, sistematis, dan dapat dimengerti, saudara. Jadi gitu ya. Terus untuk ya, kan logika ini kan nggak hanya berkembang begitu saja ya kan, pengertiannya pun ya kan. Benar. Jadi kalau kan ada pendapat ahli itu mengenai logika ini apa gitu, definisi apa mereka mendefinisikan logika ini sebagaimana gitu. Coba lu salah satu dari kalian. Saya pernah mendengar seorang ahli bernama George F. Kenneler mengatakan, mendefinisikan logika disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir secara benar. Apa saudari Laila gimana tuh? Menurut para ahli, yaitu Poestrojo, mendefinisikan bahwa logika menunjukkan, menetapkan, menguraikan, dan membuktikan hukum-hukum dan aturan-aturan yang akan menjaga kita agar tidak terjerumus dalam kekeliruan atau kesesatan. Itu aja. Aku juga pernah sih baca buku gitu mengenai logika. Ada juga pendapat ahli, yaitu Irving M. Copy. Dia mendefinisikan bahwasannya logika itu adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Tapi kan untuk definisi ini kan banyak dari pendapat ahli, jadi kan berbeda-beda pendapat. Kalau untuk ini apa ya? Selanjutnya gimana ya? Saya ingin bertanya, menurut Ari, apa sajakah jenis-jenis logika? Logika ya. Yang saya tahu sih logika itu terbagi menjadi 12 kalau tidak salah ya kan. Satu itu logika deduktif, logika induktif, logika dialektis, logika diontik, logika formal, logika modal. Terus selanjutnya saya kurang ingat gitu. Saya juga tahu tuh jenis logika selanjutnya. Ada tuh logika modal, logika probabilitas, logika simbolik, logika informal, logika kategoris tradisional, logika kombinatorial, dan logika konstruktif. Jadi ada Iya, jenis-jenis logika yang saya ketahui.
Ya, saya juga ingin bertanya kepada rekan-rekan, Ya. gimana sih sejarah logika itu muncul? Menurut buku yang saya baca dari buku Filsafat Ilmu ciptaan Pak Usiono, sejarah itu istilah logika pertama kali digunakan oleh Zeno dari Citium, pendiri aliran Stoicisme. Lain halnya dalam pandangan Lorenz Bagus yang menyebutkan bahwa logika bermula dari pembuktian geometri kaum Pythagorean, dialektika Zeno, dan dialektika Plato. Terus waktu saya baca juga ada tahapan-tahapannya juga sih. Tahapannya itu Aristoteles mengembangkan sebuah analisis proposisi interrelation kuantifikasinya penggunaan dalam penalaran. Kalau menurut saudari Laila, bagaimana sejarahnya muncul logika tersebut? Menurut para sejarawan, perbedaan pendapat dalam memperkirakan kapan permulaan gerakan menerjemahkan karya-karya logika Yunani ke dalam bahasa Arab. Suatu gerakan yang membantu membangun logika kadang berfilsafat Arab. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa masa tersebut berlangsung selama periode Umayyah. Sebagian lainnya percaya bahwa penerjemahan tersebut berlangsung pada abad pertama periode kekhalifahan Abbasiyah. Yang gini kan kita kan mempelajari pelajaran di mata kuliah kita filsafat ilmu ya. Jadi kalau digabungkan lah ya kan logika dengan filsafat ilmu itu apa hubungannya gitu? Menurut saya, hubungan logika dengan filsafat ilmu yaitu logika sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika juga merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat itu saja. Kalau untuk saudara apa? Kalau menurut saya, kalau kita berbicara tentang logika dengan filsafat, itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab filsafat menyusun serta merumuskan segala tugasnya dengan menggunakan argumentasi nasional. Dan menurut saya seperti itu, saudara. Terus gimana untuk fungsi? Ada yang tahu untuk fungsi logika ini gimana? Fungsi logika dapat membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren, serta meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Terus apalagi yang mau saya tanyakan ya? Oh, mantau ada yang tanyakan? Saudara Paujan? Gini, kan logika itu cabang dari filsafat, Ya. lahir secara bersamaan tatkala lahirnya filsafat Yunani. Jadi kan ada tuh beberapa hubungan antara logika dan filsafat. Coba tolong sebutkan. Yang pertama akan saya sebutkan yaitu objek ontologis, yaitu pengalaman manusia, segenap wujud yang dapat dijangkau melalui panca indera atau piranti yang membantu kemampuan panca indera. Yang kedua yaitu landasan epistemologis, merupakan metode ilmiah yang berupa gabungan logika induktif dan logika deduktif dengan pengajuan hipotesis yang disebut dengan metode dedukto hipotetico verifikasi. Yang terakhir yaitu yang saya ketahui landasan aksiologis, kemaslahatan manusia, yang artinya segenap wujud yang secara moral ditujukan untuk kebaikan hidup manusia. Saja. Lagi ya. Ya, menurut saya itu udah cukup sih untuk pembahasan tentang logika kali ini. Apa ada yang lagi ingin tanyakan saja? Oh ya, untuk pertanyaannya pencetus logika ini siapa gitu ya? Pencetus logika ya. Nah, dan peranannya itu. Ada beberapa sih pencetus logika itu. Seperti yang kita tahu itu Aristoteles. Nah ya, Itu pencetus logika sama peranannya. oh dia ini. Ya, itu salah satu pencetus logika ini. Untuk selanjutnya
Gimana? Apa yang mau kita diskusikan lagi mengenai apa ini? Wah, mengenai logika ini. Saya ingin bertanya kepada saudara. Ya. Menurut saudara itu apa pengertian landasan filosofis? Dari beberapa pandangan para ahli filsafat, diantaranya ada beberapa definisi kan. Logika itu sebagai instrumentalisme. Ada juga yang mengatakan logika itu sebagai formalisme, logika sebagai universalisme, dan ada juga lagi selanjutnya logika sebagai saintisme. Logika selain sebagai sebuah ilmu juga sebagai alat yang dapat digunakan oleh para ilmuwan gitu untuk memecahkan problematika ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Adapun peranan filsafat adalah memeriksa prinsip-prinsip yang digunakan oleh para filsuf dalam mengolah data, analisis, dan pengembalian sebuah kesimpulan teoritis dari sebuah penelitian. Gitu saja sih yang saya ketahui mengenai landasan ini. Baik, mungkin apa sudah cukup segitu aja? Saya rasa sudah cukup pembahasan tentang logika pada kesempatan kali ini. Baik, mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi metode ilmiah. Yang pertama akan dibacakan oleh Zuhairunisa. Kepada Zuhairunisa saya persilakan. Metode penelitian adalah syarat utama dalam menghasilkan produk atau temuan yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan. Cara mempertanggungjawabkannya itu dengan menggunakan metode ilmiah. Tanpa itu maka temuan tersebut tidak dapat dihargai atau dijadikan sebuah ilmu. Pembagian metode ilmiah itu ada beberapa dari buku filsafat, masih sedikit sekali yang membahas cabang atau jenis dari metode ilmiah. Bahasan ini digunakan untuk memberikan sebuah wawasan yang komprehensif mengenai metode ilmiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Aulia Saridamani. Kepada Aulia saya persilakan. Langkah-langkahnya? C. Penjelasan ilmiah. Penjelasan ilmiah adalah pernyataan-pernyataan mengenai masing-masing karakteristik sesuatu serta hubungan-hubungan yang terdapat di antara karakteristik tersebut dan diartikan sebagai pelengkap dari pemulaan dalam penelitian dari suatu yang dicatat untuk disusun suatu hipotesa yang baik dan menarik. Intisari dari metode ilmiah dapat disebutkan adanya gabungan penggunaan akal dan pengalaman indrawi sehingga gabungan tersebut mewarnai dalam langkah serta prosedur metode ilmiah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Baiklah, selanjutnya akan saya bacakan yaitu materi sikap ilmiah. Sikap ilmiah dapat diartikan sebagai suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan yang bersifat objektif, bebas dari prasangka pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Serta hal yang tidak diabaikan adalah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Menurut Abbas Hamami Mintareja menjelaskan bahwa terdapat 6 karakteristik sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh ilmuwan, yaitu 1. Tidak ada rasa pamrih. 2. Bersikap selektif. 3. Adanya rasa percaya. 4. Adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin. 6. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis. 6 sikap ilmiah di atas yang harus dimiliki oleh para ilmuwan atau calon ilmuwan, di mana hal yang pertama yang penting tidak adanya rasa pamrih, artinya
segala aktivitas intelektual yang dilakukannya bebas dari segala kepentingan apapun. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, yaitu yang pertama, kejujuran dan kebenaran, tanggung jawab, setia, sikap ingin tahu, sikap kritis, sikap independen atau mandiri, sikap terbuka, sikap rela menghargai karya dan pendapat orang lain, sikap menjangkau ke depan. Senantiasa menjaga ilmiah merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh ilmuwan yang memiliki sebuah tanggung jawab untuk memberikan perubahan kepada masyarakat yang awalnya statis menjadi dinamis setelah adanya penemuan ilmiah yang dihasilkan dari ilmuwan tersebut. Perintis metode ilmiah yang disebutkan oleh para ahli Francis Bacon. Penulis mencantumkan kajian pencetus metode ilmiah adalah untuk memberikan sebuah wawasan kepada mahasiswa mengenai tokoh atau filsuf yang berperan penting dalam melahirkan gagasan metode ilmiah, yaitu Francis Bacon, filsuf berkebangsaan Inggris. Francis Bacon yang telah merintis jalan pemikiran modern dengan gagasannya melahirkan metode ilmiah. Berikut beberapa gagasan utama Francis Bacon dalam merumuskan pemikirannya, diantaranya: 1. Ilmu pengetahuan adalah kekuasaan, knowledge is power. 2. Landasan filsafat Bacon menjadikan manusia menguasai kekuatan-kekuatan alam dengan penemuan dan penciptaan ilmiah. 3. Filsafat harus dipisahkan dari teologi, bukannya dicampur sebagaimana skolatisme. 4. Silogisme berisi proposisi berisi kata-kata, serta kata-kata mengungkapkan konsep. Yang 5, Bacon menganggap remeh silogisme Aristoteles serta memandang rendah matematika. 6. Sesat pikir tersebut oleh Bacon dinamakan idola atau berhala. Berhala tersebut terbagi 4. Jadi gimana menurut teman-teman mengenai materi kita pada hari ini, yaitu metode ilmiah? Jadi menurut saya metode ilmiah itu adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Jadi menurut kamu, apakah metode ilmiah sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu? Menurut saya dari pertanyaan Anda itu, apakah metode ilmiah sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu? Menurut saya, siklus empiris itu metode yang digunakan dalam ilmu alam. Ada beberapa tahapannya itu. Yang pertama itu observasi, induksi, deduksi, eksperimen, dan evaluasi. Metode ilmiah sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut teman-teman sekalian, sikap seperti apa yang termasuk dalam sikap ilmiah? Baik, menurut saya sikap yang termasuk dalam sikap ilmiah itu ada 7. Yang pertama sikap ingin tahu, yang kedua kritis, yang ketiga terbuka, yang keempat objektif, yang kelima rela menghargai karya orang lain, yang keenam berani mempertahankan kebenaran, dan yang terakhir adalah menjangkau ke depan. Cukup sekian dan terima kasih atas materi yang kami paparkan pada hari ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan podcast ilmu filsafat yang berjudul Mengenal Sains Islam. Perkenalkan, nama saya Adelia Fitri, NIM 0307213128. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 0307213119. Perkenalkan, nama saya Mulia Ardian Sarhab, NIM 0307213156. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mengenal ilmu sains dalam Islam. Selanjutnya kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Usyono MA selaku dosen mata kuliah ilmu filsafat dan para teman-teman yang akan menonton video kami pada hari ini. Semoga
video kami ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Selanjutnya, kami masuki sesi perbincangan podcast mengenal sains dalam Islam. Baik, Saudari Nisa, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan sains dalam Islam? Nah, menurut saya, sains Islam adalah segala disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan orisinal dengan sumber utama agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Bagaimana, Adelia? Baik, terima kasih. Kepada saudara mulia, metode apa sajakah yang dapat diperoleh dalam Islam di ilmu sains? Yaitu ada 3 metode. Yang pertama yaitu ada metode burhani, yang kedua ada metode bayani, dan yang terakhir ada metode irfani. Apakah bisa dimengerti, saudari? Terima kasih, saudara mulia. Baik, kepada saudari Adel yang bertanya itu, apa tujuan mempelajari Islam dalam sains? Baik, terima kasih Saudari mulia. Pertanyaannya itu kan, apa tujuan mempelajari Islam dan sains? Menurut saya, tujuan mempelajari Islam dalam sains itu ialah untuk mendapatkan informasi mengenai asal-usul, kajanah, serta kebudayaan dan kekayaan, serta keahlian di bidang-bidang manapun yang pernah diraih umat Islam pada masa terdahulu, serta dapat mengambil ibrah itu sesuatu atau pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang telah berlangsung, dan mendapat perjuangan. Kita dapat memetik perjuangan para pahlawan yang telah lalu untuk membentuk watak dan kepribadian kita menjadi lebih baik lagi. Jadi gini, saudari, saya bertanya, apakah sains itu bertentangan dengan agama Islam? Nah, menurut Profesor Rianto, bahwa ilmu kepengetahuan sains yang selama ini kita pelajari tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan dengan kita mempelajari ilmu sains justru akan semakin meningkatkan keimanan kita. Dengan sains juga kita mudah memahami Al-Quran dan segala firman-Nya. Bagaimana, saudara mulia? Terima kasih kepada saudari Nisa. Baik, saya akan bertanya kepada saudara mulia. Pertanyaannya, mengapa ada perbedaan antara agama dan sains? Baik, terima kasih kepada saudari Adel. Mengapa ada perbedaan antara agama dan sains? Yaitu karena sains dan agama ya jelas berbeda. Karena mungkin mereka berbeda paradigma pengklasifikasian secara jelas antara sains dan agama menjadi suatu tren tersendiri di bagi masyarakat. Baik, terima kasih saudara mulia. Baik, kepada saudari Adelia, bagaimana kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam? Nah, menurut saya, kedudukan ilmu pengetahuan dalam Islam itu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang bahwa orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping itu, hadis-hadis Nabi juga banyak yang memberi dorongan untuk umatnya untuk terus menuntut ilmu. Jadi, pengetahuan dalam Islam itu sangat berperan penting untuk kita karena sudah berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Sekian. Bagaimana saudari Nisa? Terima kasih kepada saudari Adelia. Baik, kepada saudari Adel, saya ingin bertanya itu, bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu sains? Baik, saudara mulia. Menurut saya pandangan Islam terhadap sains itu adalah positif. Artinya Islam mewajibkan untuk seluruh manusia untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, karena menurut saya ilmu pengetahuan itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat mengubah diri kita itu untuk menjadi lebih baik dan lebih dihargai oleh orang lain. Terima kasih kepada saudara Adel. Kepada saudara mulia, apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya sains dalam Islam? Faktornya itu ada 7, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua pemerintahan yang berpihak pada ilmu pengetahuan, yang ketiga ada bahasa Arab, yang keempat pendidikan, yang kelima penghormatan kepada ilmuwan, yang keenam
maraknya penelitian, dan yang terakhir, perdagangan internasional. Kepada Saudari Adel, menurut Saudari Adel, apa manfaat sains dalam Islam? Baik, Saudari Nisa, menurut saya manfaat sains dalam Islam yaitu memberikan pemahaman bahwa para ilmuwan tidak berkehendak sekehendaknya saja. Artinya, sains dalam Islam tidak bebas nilai, melainkan syarat nilai. Mereka memiliki syarat nilai yang harus mengedepankan kemaslahatan kehidupan dalam alam semesta. Bagaimana Saudari Nisa? Terima kasih kepada Saudari Adel. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Nisa. Menurut Saudari Nisa, apakah hubungan antara Islam dan sains? Nah, menurut saya, Saudari Adelia, hubungan Islam dan sains yaitu sains membawa revolusi lahiriah atau material, dan sedangkan Islam membawa revolusi batiniah atau spiritual. Adapun sains memperindah akal dan pikiran, dan sedangkan Islam memperindah jiwa dan perasaan. Bagaimana kepada Saudari Adelia? Baik, terima kasih. Baik, sekian dari podcast video kami pada hari ini tentang mengenal sains dalam Islam. Kepada teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kami berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat menambah motivasi teman-teman semua agar lebih mengenal sains dalam Islam. Lebih kurangnya dalam video ini kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Selawat bertangkaikan salam, marilah kita sajikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami dari kelompok 12 yang akan membahas tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sekilas mengenai peralihan ilmu-ilmu asing ke dalam peradaban Islam. Menurut Philip K. Hitti, ia menyebutkan bahwa gerakan intelektual Islam dimulai pada periode Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mendiskusikan secara singkat dengan tema konsep dasar penelitian ilmiah. Perkenalkan, nama saya Era Yunita dengan NIM 0307213064. Perkenalkan, nama saya Warda Sahrani Sibarani dengan NIM 0307212154. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami akan langsung masuk ke dalam diskusi kami. Menurut Era, apa sih pengertian penelitian itu? Menurut saya, penelitian adalah sebuah penyelidikan secara mendalam tentang sesuatu yang akan diteliti dengan menuntut kebenaran dan fakta yang ada. Terus bagaimana jika penelitian itu tidak sesuai dengan fakta yang ada atau dikarang-karang seseorang ilmuwan? Menurut saya, jika penelitian dikarang maka tidak sah atau tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya penelitian ilmiah itu harus hasil pemikiran dengan kebenaran atau fakta yang ada serta peristiwa dan kejadian yang saat itu terjadi. Jadi maksudnya penelitian itu penyelidikan atau sesuatu yang diharuskan dengan fakta yang ada. Ya, benar. Apakah seseorang ilmuwan itu bisa meneliti sesuatu hal yang non ilmiah?
Jawabannya bisa. Hanya saja dalam penelitian non ilmiah dilakukan berlandaskan metode ilmiah. Jadi maksud dari metode ilmiah itu bagaimana? Metode ilmiah adalah suatu kerangka atau landasan yang dengan terciptanya pengetahuan ilmiah. Maksudnya, metode ilmiah itu berdasarkan pada pemikiran bahwa pendengaran itu terwujud melalui apa yang dialami oleh panca indera, khususnya melalui pengamatan dan pendengaran. Jadi maksudnya dari intinya itu penelitian itu ilmiah dan non ilmiah sama, hanya caranya saja yang beda. Ya, benar. Penelitian itu kan sudah pasti ada tujuannya. Nah, setelah meneliti sesuatu, apa sih tujuan penelitian itu? Hasil temuan itu dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dan dari situ juga bisa menghasilkan pembaharuan yang hakikatnya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat juga. Terus dalam penelitian ilmiah itu kan kita harus mengumpulkan data sesuai kebenaran atau fakta. Jadi untuk mengumpulkan data itu apakah ada patokan referensinya? Referensinya itu tidak dipatokkan, sebab dalam dunia ilmiah kebenaran itu bersifat relatif yang terus dilakukan pengujian, pengembangan dalam sebuah penelitian. Nah, Era, bagi seorang peneliti itu kriteria seperti apa saja yang harus dimilikinya? Menurut beberapa para ahli, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang peneliti yang pertama daya nalar. Yang kedua itu ide-ide yang orisinal atau asli. Yang ketiga daya ingat, kewaspadaan, akurat, konsentrasi, dapat bekerja sama, kesehatan, semangat, dan pandangan moral. Oke, dalam meneliti, apakah seorang ilmuwan itu meneliti berdasarkan bakatnya? Para peneliti dapat memilih sesuai bakat atau masalah yang ingin ditelitinya. Beberapa contohnya, satu, penelitian berkaitan metode ilmiah. Maksudnya itu dari diidentifikasi awal sebuah masalah melalui kesimpulan. Terus yang kedua, penelitian filosofis, yaitu berfokus pada bahasa, interpretasi, struktur, dan maknanya. Yang ketiga itu penelitian historis. Maksudnya itu dimulai dari sebuah peristiwa, perkembangan, atau pengalaman masa lampau yang dipertanyakan. Yang keempat itu penelitian deskriptif. Itu maksudnya untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan yang akan diukur. Yang kelima itu penelitian eksperimen. Maksudnya itu dilakukan untuk menguji sesuatu di mana tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan kasual atau efek akibat sesuatu terhadap yang lain. Yang keenam itu penelitian fenomenologis. Maksudnya itu umumnya mulai dari proposisi bahwa setiap situasi, lingkungan, atau peristiwa merupakan potensi untuk penyelidikan. Yang terakhir itu penelitian praktis. Maksudnya itu sebuah deskripsi penelitian yang dihasilkan produk atau hasil. Jadi dalam penelitian itu sebenarnya kita bisa nggak sih meneliti sesuatu ilmu itu secara individu? Tentunya tidak dapat dikerjakan secara individual, melainkan dilakukan secara tim yang memiliki satu kesamaan dalam visi, sehingga tujuannya dicapai dan dapat diraih. Nah, mengapa dalam etika penelitian seorang ilmuwan harus menjaga hubungannya dengan baik? Karena menjaga hubungan yang baik itu merupakan bagian utama dalam etika penelitian, yang mana hubungan tersebut tidak hanya sebatas hanya sesama peneliti, melainkan kepada informan atau subjek penelitian, konsultan yang telah membantu, dan masyarakat tempat, dan lain sebagainya. Juga menjaga kerahasiaan data adalah tanggung jawab yang harus dipegang oleh seorang peneliti,
Sebab ketika data tersebut diketahui oleh pihak ketiga, maka kepercayaan kepada peneliti akan hilang. Maksudnya kayak kepercayaan masyarakat kepada peneliti gitu kan. Sebab hal yang harus diketahui bahwa mendapat kepercayaan bukanlah hal yang mudah gitu. Serta jika kepercayaan itu sudah hilang, untuk memperbaikinya juga akan susah. Nah, bagaimana jika seorang ilmuwan memposisikan diri di masyarakat saat melakukan penelitian? Dalam etika itu, seorang ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh, objektif, terbuka, dan menerima kritik, pendapat orang lain, utuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Seseorang ilmuwan harus berbicara kepada masyarakat sekiranya ia mengetahui bahwa berpikir mereka itu keliru. Nah, jadi kesimpulan pada diskusi singkat kami kali ini adalah penelitian merupakan bagian yang sentral dalam dunia ilmiah, bahkan salah satu syarat seseorang mendapatkan gelar, baik strata 1, 2, atau 3, harus melakukan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, merasa penting untuk membahas konsep dasar penelitian dalam pembahasan berfilsafat ilmu sebagai mahasiswa, khususnya tingkat dasar, untuk memahami apa yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian juga merupakan suatu upaya penyelidikan yang secara mendalam untuk sebuah kebenaran melalui sebuah proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu. Jadi sekian dari diskusi singkat kami pada kali ini. Diskusi kami memang banyak kesalahannya karena minimnya ilmu, dan insya Allah kami akan memperbanyak ilmu dan insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi untuk itu kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.